Masih tentang kuburan di belakang rumah gue, coy. Tapi kali ini yang ngalamin kejadian horornya adalah ibu gue sendiri. Jadi gini, di dekat pemakaman itu ada sebuah gedung TK yang sampai sekarang masih aktif digunakan. Kalau diperhatikan, dulunya TK itu nggak berada di sana. Sebelum pindah ke sebelah makam, lokasi TK itu ada di gedung SD gue, dan baru pindah ke situ pada tahun 1999. Tepatnya, waktu gue baru masuk kelas 1 SD. Nah, kejadian ini terjadi ketika gue udah kelas 4 SD. Setiap pagi, ibu gue punya kebiasaan naik sepeda sambil belanja kebutuhan sehari-hari. Kebetulan, di depan TK itu banyak orang jualan. Biasalah, ibu-ibu yang suka nungguin anaknya di TK juga sering belanja di sana. Pedagangnya bermacam-macam. Ada yang jual sayur, mainan, jajanan kecil seperti gulali, telur gulung, dan sebagainya. Hari itu, ibu gue belanja jeruk di salah satu pedagang sayur. Beliau beli 1 kilo jeruk yang dikasih kantong kresek putih sama penjualnya. Jadi kelihatan isinya. Setelah selesai belanja, ibu gue langsung balik ke rumah. Jalan yang beliau lewati otomatis melewati samping pemakaman. Karena itu, jalan paling dekat. Jalan tersebut cuma jalan tanah kecil yang sebenarnya masih masuk area makam. Pas di belakang TK, tepat di kelokan kecil sebelum masuk makam, tiba-tiba brak, ibu gue jatuh dari sepeda. Jeruk-jeruk yang dibeli tadi tercecer di tanah. Karena panik dan kesakitan, ibu langsung teriak minta tolong ke orang-orang yang jualan. Di depan TK, suaranya kencang banget, sampai kedengeran jelas. Tapi anehnya, nggak ada satupun orang yang merespons. Padahal situasinya waktu itu rame banget, penuh ibu-ibu yang ngobrol, dan pedagang yang sibuk melayani pembeli. Tapi mereka semua kayak nggak sadar keberadaan ibu gue. Cuek banget, bahkan nggak ada yang nengok. Ibu gue akhirnya capek sendiri. Setelah beberapa kali teriak, beliau coba bangkit. Tapi anehnya, badan beliau sama sekali nggak bisa digerakkan. Jadi posisi ibu masih duduk di tanah, dengan sepeda tergeletak di depan beliau. Hampir 5 menit ibu nggak bisa berdiri. Situasi itu benar-benar bikin beliau bingung dan takut. Di tengah kondisi itu, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang mendekat. Anak itu adalah Panca, salah satu anak tetangga gue. Usianya baru sekitar 5 tahun. Panca nyamperin ibu gue sambil nanya dengan polos, "Bude jatuh ya?" Ibu gue langsung jawab, "Ya, ini Le. Kamu mau kemana, Le?" Panca menjawab dengan santai, "Mau pulang, Bude." Ibu gue cuma bisa mengangguk sambil bilang, "Oh alah, ya udah hati-hati ya nak." Anak kecil itu cuma diam di tempat. Kayaknya dia ngeliatin jeruk-jeruk yang tercecer di tanah. Ibu gue yang mulai paham, akhirnya ngambil salah satu jeruk yang masih bagus dan ngasih ke Panca sambil bilang, "Inilah, Bude, kasih jeruk. Kamu hati-hati kalau pulang ya." Panca mengambil jeruk itu dan tersenyum. "Makasih ya, Bude." Setelah itu, Panca berbalik badan dan berjalan pergi. Tapi yang bikin aneh, pas ibu gue ngelihat arah perginya Panca, anak itu tiba-tiba hilang begitu saja. Padahal kalau dilihat dari jalan, jarak dari tempat ibu gue jatuh ke jalan desa yang beraspal itu masih sekitar 50 meter. Mustahil banget kalau anak sekecil Panca bisa lari secepat itu dan langsung menghilang dari pandangan. Ibu gue cuma bisa bengong sejenak. Rasa takut mulai menyelimuti beliau. Dalam hati beliau langsung membaca bismillah berulang kali, mencoba mengumpulkan keberanian. Setelah itu, ibu gue mencoba berdiri lagi, dan kali ini akhirnya berhasil. Ketika ibu gue sudah berdiri, beliau langsung mengambil sepeda dan jeruk-jeruk yang tercecer. Namun sepanjang perjalanan pulang, ibu merasa ada yang aneh. Suasana di sekitar makam terasa lebih sepi dari biasanya, meskipun masih pagi. Setelah sampai di rumah, ibu gue langsung cerita kejadian itu ke gue dan bapak. Mendengar cerita itu, gue merinding banget. Gue langsung kepikiran kalau mungkin anak yang ibu gue temuin tadi bukan Panca yang asli. Sampai sekarang, gue dan keluarga gue masih nggak tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi hari itu.
Cerita ini jadi salah satu pengalaman mistis paling aneh yang pernah dialami keluarga gue. Gue masih sering kepikiran setiap kali lewat jalan kecil di samping makam itu. Terutama kalau gue harus lewat sendirian. Tapi ternyata bukan cuma ibu gue yang pernah ngalamin kejadian aneh di sekitar makam itu. Ada juga tetangga gue yang namanya Bu Santi. Beliau cerita kalau pernah melihat sosok hitam tinggi besar berdiri di pojokan, dekat jalan tanah menuju makam itu. Kejadiannya waktu beliau pulang dari pengajian malam, sekitar pukul 9 malam. Bu Santi bilang sosok itu diam saja, tapi aura dinginnya bikin bulu kuduk berdiri. Anehnya, saat beliau mencoba menghindar dengan melewati jalan lain, sosok itu tetap terlihat dari sudut mata beliau, seakan-akan mengawasi. Selain itu, ada cerita dari Pak Warto, penjaga makam. Suatu malam saat beliau sedang membersihkan daun-daun kering di area makam, beliau mendengar suara tawa kecil seperti suara anak-anak. Awalnya beliau mengira itu suara anak-anak yang mungkin bermain di dekat sana. Tapi setelah ditunggu beberapa saat, tidak ada satupun anak yang terlihat. Suara itu malah semakin mendekat, tapi tetap tidak ada wujudnya. Pak Warto akhirnya buru-buru meninggalkan pekerjaannya malam itu dan pulang lebih awal. Hal serupa juga dialami teman gue, Andi, yang pernah mencoba melewati jalan kecil di samping makam saat malam hari. Dia cerita kalau tiba-tiba lampu sepedanya mati total saat melewati area makam. Padahal sebelumnya lampu itu baru saja diganti dan masih berfungsi normal. Yang lebih aneh, dia merasa ada yang mengikuti dari belakang. Ketika dia menoleh, tidak ada siapa-siapa, tapi suara langkah kaki itu terus terdengar hingga dia keluar dari area makam. Ada lagi cerita dari pedagang sayur yang biasa jualan di depan TK. Namanya Mbak Lastri. Dia pernah mengalami kejadian aneh ketika sedang bersiap pulang selepas jualan. Waktu itu hari sudah agak sore, sekitar jam ke-5 ketika Mbak Lastri sedang membereskan dagangannya. Dia melihat ada seorang perempuan tua berpakaian lusuh berdiri di depan gerobaknya. Perempuan itu tidak berbicara apa-apa, hanya menatap Mbak Lastri dengan tatapan kosong. Karena merasa kasihan, Mbak Lastri mencoba menawarkan sayur, tapi perempuan itu hanya menggeleng pelan dan berjalan menjauh. Anehnya, saat Mbak Lastri menoleh lagi beberapa detik kemudian, perempuan itu sudah tidak ada. Padahal jalan di sekitar situ terbuka dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kisah lain datang dari salah satu teman kecil gue, Ardi. Dia pernah bermain layangan di sekitar area makam bersama beberapa temannya. Saat layangan Ardi putus dan jatuh ke dalam area makam, dia nekat masuk untuk mengambilnya. Namun, ketika dia masuk ke area makam, dia merasa seperti sedang diawasi. Udara di sana tiba-tiba terasa dingin, dan langkah kakinya terdengar bergema, meskipun tanahnya berumput. Ketika dia menemukan layangannya, dia melihat ada sosok bayangan berdiri di salah satu makam tua. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap ke arah Ardi. Saking takutnya, Ardi langsung lari keluar tanpa mengambil layangannya. Dia tidak pernah mau bermain di dekat makam lagi setelah kejadian itu. Kejadian-kejadian aneh di sekitar makam itu bikin tempat ini jadi terkenal angker di kampung gue. Banyak orang yang memilih menghindari jalan itu, terutama saat malam hari. Gue sendiri kalau harus lewat situ, selalu baca doa sebanyak mungkin dan jalan cepat-cepat. Mungkin lo ada pengalaman serupa? Cerita aja di kolom komentar coy. Terima kasih sudah mendengarkan cerita gue coy. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Jangan lupa komentar, like, dan subscribe ya.